Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin ila qawlihi fa'alqi fi qulubihim ar-ru'ba wa raw'hum wa hadhirhum amma yastakbiluna minal makhawif la'alla sifati batinihim tataghayyar wa mu'amalata zahirihim tatabaddal wa yudhiruna al-hirsa wal-raghbata fi at-ta'ah wal-ruju'a 'anil ma'siyah wa hadha tariqul wa'di wan-nasihah wa kullu wa'din la yakunu hakadha fa huwa wabalun ala man qala wa sami' bal qila innahu ghulun wa syaitan yadhhabu bil khalqi 'anit tariq wa yuhlikuhum فيجب عليهم أن يفروا منه لأن ما يفسده هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمثل شيطان ومن كان له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المسلمين ويمنعه أما باشره فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Masih melanjutkan di dalam perkara yang kedua, yaitu hendaknya tidak menjadi tujuannya orang yang menasehati, mengingatkan, membuat orang tertarik dengan majelisnya dan membuat orang histeris di majelisnya. Akan tetapi hendaknya tujuannya dan semangatnya itu merubah orang dari buruk ke baik, dari dunia ke akhirat dan semisal. Lah, di antaranya yang perlu disampaikan oleh al-wa'id dan al-mudzakir yaitu menanamkan di hati mereka ar-ru'bah, rasa takut, rasa khawatir. Di dalam penyampaiannya itu bagaimana bisa menanamkan di hati para mustami'innya rasa takut dan khawatir kepada Allah dari ketaatan ataupun dari kemaksiatan yang dilakukan. Jadi bukan hanya rasa takut kepada Allah itu dari kemaksiatan saja, dari ketaatan pun juga. Ketika ia tidak mampu atau tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam amalnya kepada Allah. Kalau kita bekerja di tempat, ikut orang, kita menjalankan A, menjalankan B misalnya, tapi ketika kita tidak sempurna di dalam menjalankannya, pasti pemilik, kalau itu toko, akan marah. Kenapa? Tidak sesuai yang diinginkannya, padahal ia sudah diberitahu dari awal. Kalau kerja seperti ini, kalau kerja seperti itu, kalau ini gini, kalau ini gitu dan lain sebagainya. kemudian dia tidak menjalankan, pasti pemiliknya akan marah walaupun dia bekerja,
Walaupun dia tidak nyantai, tapi ketika menjalankan tidak sesuai pasti akan tidak disenangi oleh pemiliknya. Sama halnya dengan kita sholat, puasa, zakat, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka yang kita lakukan itu sia-sia. Bukan memberikan kebaikan, malah justru memberikan keburukan. Sehingga Nabi SAW seringkali mengingatkan. Contoh, sholat itu jangan noleh-noleh. Orang kalau noleh sekali, 2 kali, 3 kali berarti apa? Sholatnya sudah dicuri sama setan. Allah akan berpaling dari dia. Makanya hukumnya menoleh kalau tidak ada hajat makruh. Gak ada hajatnya, gak ada perlunya noleh, makruh. Ada menoleh yang sunnah seperti salam, nolehnya sunnah. Tapi kalau selain salam gak ada perlunya dia menoleh, makruh. Bahkan dianggap sholatnya dicuri sama setan. Allah berpaling sudah ada dia. Kalau sudah Allah berpaling, nilai sholatnya tadi punya nilai? Nggak punya nilai. Loh, dia nggak sholat? Sholat. Nah, kita juga perlu takut. Dari setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan, kita perlu takut. Kenapa? Kita tidak menjalankan sesuai yang diinginkan. Dan juga jangan pernah merasa bahwa kita sudah menjalankan sesuai yang diinginkan. Jangan pernah merasa seperti itu. Akhirnya kita tidak berusaha meningkatkan dan memperbaikinya. Kenapa? Merasa sudah benar, sudah sesuai. Akhirnya tidak berusaha meningkatkan. Nah, padahal kalau kita tinjau, kita perhatikan dari setiap kebaikan yang kita lakukan ini, dari dulu sampai sekarang hampir sama. Hampir sama, hampir tidak ada perbedaannya. Hampir tidak ada perbedaannya. Nah, paling perbedaannya kalau kecil buanter, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang ada bacanya gitu aja. Tapi pikiran yang ada dalam pikiran kita ketika sholat sama ketika waktu kita kecil. Ketika waktu kita kecil, kita cepet-cepet hanya kepingin main. Yang ada dalam pikirannya main. Kalau sekarang, yang ada dalam pikirannya duit, kerjaan, keuntungan, ya, masalah ini, masalah itu. Nggak ada bedanya dengan waktu kecil. Dan belum ada usaha untuk meningkatkan mutu sholat kita ini, belum ada usaha. Nah, karena itu kita perlu takut, tanamkan ketakutan di hati mereka kepada Allah dari amal solehnya, lebih-lebih daripada kemaksiatannya. Kalau dari amal soleh kita perlu tanamkan ketakutan, dari kemaksiatan lebih. Kalau amal soleh aja bisa mengundang murkanya Allah atau tidak dipandang oleh Allah dari kebaikan itu, apalagi kemaksiatan yang terdapat di dalamnya murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lebih ditanamkan ketakutan. Engkau maksiat, engkau melakukan kemungkaran ini, oke, nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu satupun manusia. Tapi yang memutuskan kamu surga dan neraka manusia itu, yang kamu lakukan tidak terlihat atau sembunyi dari mereka, atau Allah. Itu harus kita tanamkan ke mereka. Yang memutuskan kita masuk surga dan neraka Allah, bukan manusia, Allah. Jadi walaupun kemaksiatan kita tutup, tidak ada yang mengetahui satupun manusia sampai kita meninggal, tapi tetap
Bukan manusia ini yang memasukkan kita ke surga, tapi Allah. Karena itu Allah memasukkan surga dengan apa? Dengan rahmat. Dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya kita. Dengan rahmatnya Allah. Sehingga keputusan ada pada Allah, bukan pada kita. Keputusan bukan pada kita, tapi pada Allah. Sehingga percuma kita sembunyi dari orang, tidak ada yang mengetahui. Ya percuma juga kemaksiatan itu kita lakukan. Gak ada manfaatnya. Kita menyembunyikannya gak ada manfaatnya. Kalau kita menyembunyikan sesuatu seperti sekolah misalnya, menyembunyikan contekan, tulis dapat nilai dia, bisa naik kelas, bahkan bisa mendapatkan nilai terbaik dari hasilnya. Gurunya nggak tahu dia dapat hasil, iya kan? Ada hasilnya apa? Mendapatkan nilai baik, nilai bagus, nilai terbaik misalnya. Gurunya nggak tahu dia bisa naik, bisa mendapatkan ya, nilai terbaik misalnya. Oh itu di dunia ya, bisa, tapi untuk akhirat ada. Kenapa? Apapun yang kita lakukan, walaupun tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, Allah tahu, dan Allah yang akan memberikan nilai. Kalaupun kita nantinya masuk surga, Allah yang akan menentukan surga mana. Paham ya? Lah karena itu kita perlu tanamkan. Apa manfaatnya kamu sembunyikan itu kemaksiatan? Kemudian kamu bisa menjadi baik, bisa menjadi istimewa? Enggak. Yang menjadikan kamu istimewa, yang menjadikan kamu baik Allah, dan Allah akan terus mengetahui apa yang kamu lakukan. Tanamkan sehingga apa? Orang itu dalam beramal berusaha terus meningkat, dalam kemaksiatan terus berusaha untuk menjauhi, walaupun di depan ataupun tidak, ya, di depan orang ataupun tidak, di halayak umum ataupun tidak. Karena apa? Punya rasa takut dan khawatir. Khawatir amalnya tidak diterima, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Ya, seperti perlombaan juru masak. Perlombaan juru masak chef, itu mereka dalam bekerja, dalam membuat, itu berusaha terus membaik. Dari hari pertama ke hari kedua, dari hari kedua ke hari ketiga, begitu seterusnya. Nggak menetap, itu aja yang dimasak, itu aja rasanya, nggak. Mereka punya kreativitas, masak ini, buat ini, buat itu, menu ini, menu itu. Kalau menu dulu situ itu aja, menu dulu rawon, soto, gulai. Sekarang macam-macam menunya. Apa yang nggak dimakan sekarang? Bekecot dipangan. Hah? Kalau dulu nggak ada makanan bekecot, sekarang bekecot sampai dipangan. Wah tren, banyak peminatnya, bekecot dimakan. Karena apa? Itu hasil kreativitas yang kebablasan. Hasil kreativitas yang kebablasan. Akhirnya apa? Mereka membuat sesuatu seperti itu. Lah kita dalam beramal juga gitu. Ketika punya rasa khawatir, takut, kita akan terus berusaha memperbaiki sholat, memperbaiki puasa, memperbaiki ini, memperbaiki itu. Jadi bukan asal melakukan. Kenapa? Ada rasa takut dan khawatir. Begitu juga dalam kemaksiatan. Kemudian warawihum wa hadhirhum amma yastakbiruna minal makhawif. Waspadakan kepada mereka, berikan warning, hati-hati kepada mereka apa yang akan dihadapi dari perkara-perkara yang mengerikan. Orang hidup pasti akan mati, yang mati pasti akan dikubur.
kuburan itu ada pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Di alam kubur itu ada azab. Orang yang diazab dalam kubur tidak seperti orang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau orang mendapatkan kenikmatan walaupun tempatnya itu sempit merasa luas. Merasa luas. Tapi kalau yang mendapatkan azab ya akan dihempit. Kok bisa? Kan podo-podo 1x2. Ayo contoh. Orang rumahnya biasa, insya Allah walaupun kamarnya satu, ada lemarinya, anaknya misalnya ada beberapa, hatinya plong, pikirannya plong, rumahnya seperti luas apa enggak? Hah? Seperti luas buat dia, rumahnya kecil, kamarnya satu, tapi hatinya, pikirannya plong, tidak ada beban. Walaupun rumahnya seperti itu, seperti gedung, ya seperti gedung, seperti istana buat dia. Rumahnya megah, mewah, kamarnya kayak tahlilan wong kampungnya cukup, kamar tidurnya buat tahlilan orang kampungnya cukup. Bukan ruang tamunya, apalagi ruang tamunya, kelurahan cukup, tapi full, hatinya full, pikirannya, dasnya full. Rumahnya tadi terasa besar apa sempit? Kok rumahnya dunia bagi dia merasa sempit? Dunia ini merasa sempit buat dia. Kenapa? Pikirannya, hatinya full. Masalah ini, masalah itu, ada ini, ada itu dan yang lain sebagainya. Lah begitu juga dalam kubur. Walaupun ukurannya semuanya sama, orang yang mati yang masuk tanpa peti ya, 1x2, tapi mereka yang mendapatkan kenikmatan walaupun tempatnya seperti itu merasa luas, merasa indah, bagus, megah dan lain sebagainya. Tapi mereka yang meninggal mendapatkan azab kubur, tempatnya 1x2, tapi merasa dihempit mereka. Nah, bahkan memang ada hempitan kubur seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, Bauta fil gabar, sudah sempit dikempit. Nah, bisa kita bayangkan, sempit 1x2, kemudian kita dikempit, nggak akan bisa bergerak. Lalu itu yang akan kita hadapi kalau kita mati. Imma raudhah wa imma hufrah, raudhah minal jannah au hufrah minan taman surga atau lubang neraka. Itu yang akan kita hadapi. Nah, itu harus kita tanamkan. Kamu lakukan apapun yang ingin kamu lakukan di atas dunia, tapi ingat, ketika kamu mati kamu akan dimasukkan dalam kubur. Dalam kubur kamu mendapatkan antara satu dari dua, antara nikmat yang menjadikan kuburan adalah raudhah minal jannah, atau antara azab yang menjadikan kuburan hufrah minan nar. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua pilihan. Sekarang yang bisa mengetahui kamu bakal mendapatkan raudhah atau hufrah itu diri kamu sendiri, dari apa yang kamu lakukan. Jadi karena kita mengetahui kekurangan kita, jangan buta dengan kekurangan. Kita tahu kekurangan kita ya? Kalau kita menjadi orang yang buta dengan kekurangan kita, wong edan, orang gila. Apalagi menganggap punya kelebihan. Kelebihan di mana? Kelebihan bagaimana? Kamu menganggapnya kelebihan.
Tapi apakah itu dianggap kelebihan oleh orang? Belum tentu. Kamu yang menganggapnya kelebihan, tapi belum tentu orang menganggapnya itu kelebihan. Nah, jangan kita buta. Kita tahu bakal raudhah atau hufrah itu diri kita sendiri tahu. Itu perlu kita tanamkan. Itu masih kubur, belum sirat. Yang sudah di akhirat nanti, belum sirat, jembatan yang sangat kecil, lebih kecil dari sehelai rambut, lebih kecil dari sehelai rambut. Bukan hanya kecil, tapi lebih tajam dari pedang. Paku, ujungnya paku itu lebih besar nggak dari rambut? Hah? Ujungnya paku itu, lancip, yang lancip lebih besar nggak dari rambut? Lebih besar. Pedang lebih besar nggak dari rambut? Lebih besar. Tajamnya pedang tadi itu coba injek coba, lebih besar loh dari selai rambut. Tajamnya pedang tadi coba injek, coba melangkah. 2 langkah aja sudah, memakai kaki kanan nginjek, kemudian memakai kaki kiri maju. Coba bisa tahan nggak kita? Mampu nggak kita? Tajamnya lo ya, yang tajamnya, yang buat motong, taruh di atas meja, gempit ujung sana sama ujung sini, ya. Kemudian injek coba kaki kanan, coba berusaha melangkah dengan kaki kiri, mampu nggak kita? Padahal itu lebih besar dari sehelai rambut, dan itu akan kita lewati. Kalau kita mau masuk surga, mau ke telaganya Nabi Muhammad, mau nggak mau harus melewati itu. Coba bayangkan, lebih kecil dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Nah, kalau kita masih meletakkan kaki satu untuk melangkahkan kaki kedua, ini kita sudah nggak tahan. Mau lari, model gimana larinya? Mau gimana coba? Loh, ini masih belum mizan, belum hisab dan yang lain sebagainya. Karena itu perlu kita tanamkan bagi penasehat, bagi pengingat dalam mau'idhahnya itu, tanamkan ke mereka rasa takut dan berikan kepada mereka kewaspadaan supaya mereka bisa berhati-hati dari apapun yang akan mereka hadapi di kemudian hari, ya. Al-Qabr, Al-Barzakh, kemudian sirat, mizan dan yang lain sebagainya. Lah itu semuanya kemarin itu semestinya semangatnya mubaligh, ya, kemudian pemberi mau'idhah dan pemberi pengingat, niat-niatnya itu semuanya untuk apa? La'alla sifati batinihim tataghayyar, supaya sifat batinnya para pendengar yang mendapatkan nasihat, yang mendapatkan mau'idhah itu tataghayyar, berubah. Kalau yang disampaikan lucu-lucu, berubah? Tidak berubah. Kemudian adanya itu semuanya untuk lingkungan apa? Enggak ada hasil yang dikeluarkan gede, puluhan juta terkadang, hasilnya enggak ada. Oh, mau idhah di sana, mau idhah di sini dan yang lain sebagainya, satu enggak kejaring, mancing, enggak ada yang kena. Loh, ini berpindah dari tempat ke tempat,
menyampaikan mauidhahnya, menyampaikan nasihatnya, ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, perkataan para ulama, nggak ada yang satu kepancing. Mereka dari buruk berubah menjadi baik. Mereka dari jauh berubah menjadi dekat. Mereka dari lupa menjadi ingat. Mereka dari kufur ke Islam. Mereka dari nifak ke iman. Nggak ada. Kenapa? Isinya ketawa toh. Apa bedanya dengan pelawak? Apa bedanya dengan pelawak? Bolehlah ada ketawanya, boleh, nggak dilarang, boleh. Tapi kalau dari awal dibuka dengan ngelawak sudah. Dibuka dengan ngelawak. Salamnya sudah dibuat lucu-lucuan. Ayat Al-Quran disampaikan ketika nggak ada yang mengucapkan Allah, ngelawak untuk membuat orang mengucapkan Allah. Loh. Al-Quran itu kalamnya Allah. Allah sendiri telah menegaskan dalam ayat Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-Quran ini kalau aku turunkan di gunung yang kuat, yang kokoh, gunung tadi apa? La ra'aitahu khasyian. Engkau akan melihat gunung tadi itu khasyian, mutasaddian, hancur lebur. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ini sampaikan itu ayat Al-Quran dibacakan. Nah, sing muni Allah mandek. Kayak lucu-lucuan. Akhirnya mereka takut dengan kalamnya Allah. Mereka mengagungkan kalamnya Allah, memuliakan kalamnya Allah. Tidak. Yang ada akhirnya apa? Dibuat lucu-lucuan kalamnya Allah. Dibuat guyonan kalamnya Allah. Kalamnya penciptanya dibuat guyonan. Lah karena itu ini tujuannya, harus semangatnya dalam memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan peringatan itu apa? Yang merubah mereka dari buruk baik, dari jauh dekat, dari lupa ke ingat dan yang lain sebagainya itu. Tanamkan rasa takut, berikan kewaspadaan apa yang akan mereka hadapi. La alla sifati batinihim tataghayyar. Agar sifatnya dia yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya itu tataghayyar, berubah. Wa muamalati zahirihim tatabaddal. Kemudian perbuatan secara lahiriah, ya, perbuatannya secara lahiriahnya tatabaddal, berubah ganti dari maksiat ke taat, dari mungkar ke ma'ruf. Kenapa? Karena batinnya berubah, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya itu ganti sudah. Yang tadinya gini, yang tadinya gitu, ganti dengan rasa khawatir, takut, ya, sadar dan yang lain sebagainya. Akhirnya mau tidak mau perbuatan secara lahiriahnya mengganti dia. Ya. Yang tadinya nggak sholat meninggalkan sholat, akhirnya sholat. Yang tadinya nggak puasa menjadi puasa. Berubah secara lahiriahnya, berubah sudah. Yang tadinya kalau ngomong kasar, ya, sekarang ngomongnya lembut. Yang tadinya acuh dengan kanan kiri tetangganya, ya, untuk menjadi perhatian. Yang tadinya membuat kericuan, keributan di daerahnya, dia membuat kedamaian. Berubah, lahiriahnya berubah karena apa? Batinnya berubah. Akhirnya mereka apa? Wa yudhirunal hirsa war-raghbata fi ta'ah war-ruju'anil ma'siyah. Nah, perubahan yang dihasilkan akhirnya membuat orang yang mendengarkan mau'idhahnya,
mendengarkan nasihatnya itu lebih semangat dan lebih menjaga ketaatan, ibadah, dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, lebih sergap istiqomah dalam menjalankan ketaatan, kemudian menjauh, menghindar daripada kemaksiatan. La wa hadza tariqul wa'di wan nasiha. Inilah metode, cara, jalan mau'izah dan nasihat seperti ini. Jadi tujuannya secara global itu merubah yang mendengarkan. Itu tujuannya mau'izah dan mengingatkan, merubah. Karena itu nggak usah pertama kita tidak dianjurkan untuk memaksakan diri dengan bahasa yang indah. Perkara yang kedua, jangan juga membuat orang tertarik dengan majelisnya hanya membuat mereka menangis dan sebagainya, tapi tujuannya itu bagaimana mereka bisa berubah. Itu tujuannya, bagaimana mereka bisa berubah dari meninggalkan ketaatan menjadi melakukannya, dari melakukan kemungkaran meninggalkannya, ya, dari meninggalkan kewajiban melaksanakannya dan yang lain sebagainya. Itu tujuannya dalam memberikan mau'izah, nasihat dan yang lain sebagainya. Karena itu yang memberikan nasihat ya, perlu menggunakan beberapa macam cara, tapi bukan yang membuat cara tadi itu justru mereka akhirnya berani membuat cara, karena ini cara untuk memperbaiki, sampai menghinakan istrinya Nabi misalnya, sampai menghinakan sahabatnya Nabi misalnya. Loh, caranya sudah nggak benar, yang mendengarkan ya akan salah mengerti. Kenapa? Cara yang dipakai sudah nggak benar. Lah kalau sudah nasihat nggak seperti itu, nasihat tidak mengingatkan, nasihat tidak mendekatkan, nasihat tidak tidak menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran, nggak ada seperti itu ya apa? Ya, fahuwa wabalun alaman qala wa sami'a wa kullu wa'dhin la yakunu hakadza fahuwa wabalun. Kalau sudah dalam nasihat, dalam mengingatkan, dalam mau'izah tidak ada tujuan-tujuan tersebut yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, kedua dan hari ini, ya, fahuwa wabalun, itu adalah bencana. Bagi siapa? Bagi orang yang berkata dan orang yang mendengarkan. Jadi bukannya berkata, yang mendengarkan mendapatkan bencana itu. Kenapa? Nah, yang berkata bukan kebaikan yang disampaikan, keburukan. Akhirnya apa? Dia akan merusak. Merusak. Karena fasadul alim atau zalatul alim, fasadul alam. Kerusakan orang alim, kesalahan orang alim itu ada kerusakan untuk alam semesta. Kerusakan untuk yang lain. Nah, kalau dia menyampaikan ngawur, tanpa ada adab ke ayat Al-Quran, tanpa ada adab ke hadisnya Nabi, ya, mempermainkan dan yang lain sebagainya, lu hanya dia terpeleset karena apa yang semestinya adab dijalankan di situ ditinggalkan, dibuang. Nah, akhirnya apa? Kerusakan untuk yang mendengar. Karena itu wabalun alaman qal wasami. Padahal para a'immah, para pemimpin dahulu mau menyampaikan hadisnya Nabi, seperti Imam Malik, mau menyampaikan hadisnya Nabi, mandi dulu, wudu, pakai pakaian yang bersih atau baru, wangi-wangian, baru menyampaikan. Adabnya mereka mengagungkan mereka. Kalau sekarang lebih ribet lah kayak gitu. Dan yang lain sebagainya macam-macam. Kadang menyampaikan bukan habis siwakan,
mari rokokan. Qala Rasulullah, baunya rokok misalnya. Lu kata rokok ono. Tapi adab jalankan ketika kamu mau menyampaikan, minimal adab jalankan. Siwaknya mana? Nggak ono kisah. Yang ada siwaknya yang lain. Bukan siwaknya Rasulullah. Kan akhirnya apa? Kesalahan dia membuat kesalahan untuk yang lain. Sehingga dikatakan apa? Innahu ghaulun wa syaitan. Nah, yang seperti itu kalau sudah isi nasihatnya bukan mendekatkan, bukan mengingatkan, bukan menyadarkan, dikatakan ghaulun wa syaitan. Jadi dia ini yang menyampaikan dikatakan oleh para ulama ghul. Ghul itu seperti jin yang bisa menyerupai. Nah, berarti dia apa namanya? Jelmaan. Nah, jelmaannya jin atau setan. Nah, jelmaannya jin, ghul. Jelmaan jin wa syaitan dan setan lengkap wis. Bukan jin tok, sak setane wisan. Jin wa syaitan. Kenapa? Yadhabu bil khalqi an tariq wa yuhlikum. Ia menjauhkan orang dari jalan yang benar. Dari jalan yang lurus, menghancurkan mereka. Lah terus wajib bagi kita menjauh dari orang seperti itu. Nah, jangan kita mendengarkan orang seperti itu, menjauh, hindari. Kenapa? Dia membuat kerusakan lebih hebat dari apa yang dibuat kerusakan oleh setan. Jadi kerusakan yang dibuatnya itu lebih hebat, setan kalah. Li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim la yastati bimithli syaitan. Setan enggak mampu. Tapi dia lebih mampu, lebih hebat. Ya, menjauhlah. Kalau setan aja kita diperintahkan untuk menjauh, apalagi yang lebih buruk dari setan. Atau jauhi. Loh, ini dari ini dari itu. Ini dari ini dari itu. Kalau sudah membuat kita bukan semakin dekat, membuat kita bukan semakin ingat, jauhi siapapun itu. Loh, ini putranya ini putranya itu. Bapak putranya siapapun. Putra mahkotanya fulan, putri mahkotanya fulan, kalau sudah di dalam mau'idhahnya, dalam nasihatnya itu tidak memperbaiki, tidak mendekatkan, jauhi siapapun itu. Mau dia pemimpin A, mau dia pemimpin B, siapapun. Mau dia keturunannya siapa, siapapun. Kalau tidak mendekatkan dalam mau'idhahnya, tidak mendekatkan dalam nasihatnya, tidak menjadikan kita takut, khawatir, tinggalkan. Jauhi. Kenapa? Bahaya yang diberikan dia untuk kita lebih besar dan lebih hebat daripada setan. Bahkan kalau orang yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, waman kana lahu yad wa gudra, orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, yajib alaihi an yunzilahu min ma'ana manabil muslimin, bahkan wajib menurunkan dia dari mimbar-mimbarnya. Nah, kalau dia ceramah di satu tempat, di tempat-tempat itu wajib diturunkan. Tidak semua ya. Bukan kita mau geruduk, turun, bukan kita. Yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, wajib menurunkan, wajib. Ada peraturan kan itu, ada peraturan dalam negara kita yang membuat gaduh diturunkan, dilarang untuk berceramah dan lain sebagainya. Itu bagus, walaupun peraturan itu ya kadang disalahgunakan, namanya +62, ngono iku. Tapi peraturan itu memang harus. Kenapa? Ketika membuat orang itu justru semakin buruk, tidak semakin dekat, tidak semakin ingat, maka wajib diturunkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Dilarang sudah. Wa yamna'u amma basaru, dilarang
dihalangi, nggak boleh. Ya. Seperti WNA kalau masuk negeri melakukan pelanggaran langsung di blacklist, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk Indonesia lagi atau dan semisalnya. Wis, ini nggak boleh. Sampai kapan? Sampai berubah baru. Nah, kalau selama nggak berubah, nggak boleh. Seperti itu, wajib. Karena itu termasuk min jumlatil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Karena itu mudah-mudahan kalau kita menjadi pengingat, menjadi penasehat, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yang dapat menjalankan sesuai tujuannya, dan mudah-mudahan kita yang mendengarkan bisa mendapatkan kemanfaatan daripada nasihat, daripada pengingat yang disampaikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يهدى إنا لا يذل من ولا يعز من عاديت ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضينا نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي. اسمع
فضلا وجودك منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والدنا حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.